pada hari ini. 1. Pembukaan. 2. Laporan Ketua Panitia Wiswa 3. 3. Sekapur sirih dari Ibu Kaprodi Magister Dharma Acarya. 4. Sambutan Rektor Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar sekaligus membuka acara Wiswa 3. 5. Keynote speaker dari Ibu Direktur Pasca Sarjana Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar. 6. Penyajian materi dari kedua narasumber. 7. Sesi diskusi. 8. Penutup. Acara selanjutnya yaitu acara pembukaan. Yang terhormat Rektor Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar, yang kami hormati Wakil Rektor 1, 2, dan 3 Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar, yang kami hormati Direktur Pasca Sarjana Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar, yang kami hormati Wakil Direktur Pasca Sarjana Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar, yang kami hormati Kepala Biro Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan atau yang mewakili, yang kami hormati PLT Kepala Biro Administrasi Akademik, Kemahasiswaan, dan Kerjasama atau yang mewakili, yang kami hormati Ketua LPM atau yang mewakili, yang kami hormati Ketua LP2M, yang kami hormati Kepala Pusat Informasi dan Pengolahan Data atau yang mewakili, yang kami hormati Kepala Pusat Perpustakaan, yang kami hormati Kepala Pusat Pengembangan Bahasa atau yang mewakili di lingkungan Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar, yang kami hormati para pengelola program studi di lingkungan Magister Pasca Sarjana Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar, serta seluruh mahasiswa dan peserta webinar yang kami hormati dan banggakan. Sesanti angayu bagya kita haturan kepada Ida Sang Yang Widiwasa, karena atas asungkerta waranugraha beliau, kita semua dapat mengikuti acara Wiswa 3, webinar dari dan bagi mahasiswa dengan tema Etnopedagogi dalam Bingkai Moderasi Beragama di Bali. Peserta webinar yang kami hormati dan banggakan, memulai seluruh rangkaian acara pada kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita awali dengan menghaturkan doa. Kepada hadirin dimohon untuk berdiri. Kepada petugas disilakan. Inggih, Om Swastiastu. Yang terhormat Bapak Rektor Universitas Hindu Negeri Gusti Bagus Sugriwa Denpasar, Bapak Profesor Dr. Gusti Ngarasudiana MSI. Yang saya hormati Ibu Direktur Pasca Sarjana, serta Ibu Kaprodi Magister Dharma Acarya dan seluruh rekan-rekan peserta webinar. Untuk itu, doa yang awali dengan melantunkan doa dengan bahasa Bali. Untuk Ika yang awali, silakan mengambil sikap amusti karana. Om awi gana mastu namasidam. Om namastute ganapati sarwa wina sana sarwa
makariam prasidayatu makariam prasidayatu. Om Hyang Widi, sembah pangubaktin titiang sareng sami. Iratu pinak kedewaning sarwa tumuhu, miwah sang sangkaning parening dumadi, ring jagate. Sane presida ngicalang sarwa papo, sarwa male, sarwa petake, turmaning, make pangelebur sahananing sarwa wigna. Iratu sane mekarde make sami pekarian ngemangkang labde karya sida sidaning don. Dumugi ledang mepaice ring sikian titiang sareng sami make damuh iratu. Om Hyang Widi ring rahinane mangkin titiang pingkalih semeton sareng sami. Jagi ngelaksanayang acara wiswa sane kaping 3 sane mamuda etnopedagogi dalam bingkai moderasi beragama di Bali. Mangde presida memargi antar labde karya sida sidaning don manut pengabdi keabdiang sareng sami. Om Hyang Widi titiang sareng damuh persayang iratu make sami ngeluhurang atur melarapan antuk puja pangastuti dumugi sangkaning sih paswecan iratu Hyang Widiwasa presida micayang warenugraha mangdani make sami doh saking baya turmaning nenten ngemangihang awidya ritat kala ngemargiang kahuripan ring jagati. Om Hyang Widi melarapan antuk punika nenten lali titiang ngalung surga ngrene sinampura menawi wenten pemargin titiang minekadi parilaksana lan pikayun titiang saneten manut ring kahuripane puniki. Om Sri Ambawantu Sukambawantu Purnambawantu Om Kesama Sampurna Aya Nama Swaha Om Santi 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 Om. Hadirin dimohon untuk tetap berdiri. Acara selanjutnya yakni menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Kepada petugas disilakan. Ini menjadi perdebatan bagi kalangan apologet Muslim, ya. Mereka justru selalu mengatakan bahwa yang disalibkan itu bukan lagi Hadirin disilakan duduk kembali.
Hadirin yang kami hormati, acara selanjutnya yakni laporan Ketua Panitia. Kepada Ketua Panitia, disilakan. Om Swastiastu. Yang terhormat Rektor Universitas I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar, yang kami hormati Wakil Rektor 1, 2, dan 3 Universitas I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar, yang kami hormati Direktur Pasca Sarjana dan Wakil Direktur Pasca Sarjana Universitas I Gusti Bagus Denpasar, yang kami hormati Dekan dari ketiga fakultas di lingkungan Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar, yang kami hormati para pengelola prodi dan sekretaris prodi di lingkungan Magister Pasca Sarjana Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar, serta seluruh undangan dan peserta webinar yang berkesempatan hadir pada hari ini. Mohon izin, saya selaku Ketua Panitia melaporkan kegiatan Wiswa 3 dari dan bagi mahasiswa yang bertemakan etnopedagogi dalam bingkai moderasi beragama di Bali. Adapun narasumber pada kegiatan Wiswa 3 hari ini, 1, Bapak Dr. Putu Sabda Jayendra, SPDH, MPDH. Beliau merupakan dosen Institut Pariwisata dan Bisnis Internasional. Om Swastiastu Bapak Rahajeng Gabung. Yang kedua, Dr. Kadek Arya Prima Dewi Putri Pajar, SAG MPD. Beliau merupakan dosen Pembis Dharmacarya. Om Swastiastu Ibu Doktor. Selanjutnya yang dapat saya laporkan, peserta webinar hari ini Wiswa 3 diikuti oleh mahasiswa, seluruh mahasiswa di lingkungan Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa dan guru agama Hindu di seluruh Indonesia serta masyarakat umum. Demikian yang bisa saya sampaikan, yang bisa saya laporkan terkait dengan kegiatan Wiswa 3. Seandainya ada salah kata yang saya ucapkan, saya mohon maaf yang sedalam-dalamnya. Saya akhiri dengan Parama Santi. Om Shanti, Shanti, Shanti. Om. Terima kasih kami sampaikan kepada Ketua Panitia. Acara dilanjutkan dengan sambutan Kepala Program Studi Magister Dharma Acarya kepada Ibu Dr. DRA Niwayan Saryani Binawati MAG, disilakan. Terima kasih kepada pembawa acara atas waktunya. Om Swastiastu. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Namo Buddhaya dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Rektor Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar, yang kami hormati Bapak WR1, WR2, WR3, Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar, yang kami hormati Ibu Direktur Pasca Sarjana Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar, beserta seluruh pengelola Pasca Sarjana Universitas Hindu Negeri Denpasar. Yang kami hormati juga Bapak, Ibu, para undangan yang hadir mengikuti acara Wiswa 3 ini. Yang kami hormati Bapak, Ibu, para narasumber, dan yang kami hormati seluruh peserta Wiswa 3 yang hadir mengikuti acara pada hari Jumat 22 April 2022. Dan yang kami cintai, mahasiswa Prodi DA Pasca Sarjana
sebagai penyelenggara acara ini. Kami dari Prodi DA Pasca Sarjana Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwo Denpasar menyampaikan terima kasih kepada hadirin semuanya yang telah meluangkan waktu untuk mengikuti acara wiswa ini. Sebelum menuju pada acara inti, marilah kita panjatkan puji syukur kehadapan Ide Sang Yang Widiwasa, karena atas asung kertewarenugrahanya lah kita semua bisa berkumpul pada hari ini, Jumat 22 April 2022, dalam acara Wiswa 3 dengan tema Etnopedagogi dalam Bingkai Moderasi Beragama di Bali, yang sepenuhnya digagas oleh mahasiswa Prodi Dharma Acarya Pasca Sarjana Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwo Denpasar dan didukung oleh Ibu Direktur beserta seluruh pengelola Pasca di Universitas Hindu I Gusti Bagus Sugriwo Denpasar. Semoga pertemuan ini dapat menambah pemahaman kita mengenai moderasi beragama yang akhir-akhir ini gaungnya semakin kencang dan menjadi tema yang dipakai dalam berbagai kegiatan di lingkungan Kementerian Agama dan jajarannya. Moderasi beragama dianggap oleh pemerintah sebagai jawaban atas masalah disharmoni masyarakat majemuk yang semakin meningkat di Indonesia. Konflik antar umat beragama harus diselesaikan dengan wacana praktis, moderat umat dalam mengamalkan ajaran agamanya. Pemahaman umat beragama harus diluruskan melalui dialog, komunikasi yang persuasif, bukan dengan cara radikalisme dan ekstremisme. Pembangunan SDM unggul dan cerdas akan menyelamatkan Indonesia dari bahaya disharmoni masyarakat majemuk karena perbedaan agama, suku, bahasa, dan ras. Keutuhan bangsa ini akan dijamin oleh kecerdasan dan keunggulan warga. Moderasi beragama dipercaya melahirkan harmoni sosial di tengah masyarakat majemuk di Indonesia. Oleh karena itu, nilai-nilai luhur budaya bangsa dan nilai-nilai luhur ideologi Pancasila yang terwujud dalam semboyan Bhinneka Tunggal Ika patut dipahami sehingga tema dalam webinar Wiswa 3 ini dikemas menjadi etnopedagogi dalam bingkai moderasi beragama di Bali. Semoga pertemuan ini dapat menambah wawasan dan memaknai moderasi beragama dengan cerdas dan bijaksana, sehingga semuanya melangkah ringan membangun insan yang penuh toleransi, dibalut dengan kearifan lokal, sehingga kedamaian pun terwujud. Hanya demikian sekapur siris yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya kami mohon kepada Bapak Rektor untuk membuka acara Wiswa 3. Seandainya ada hal-hal yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Selanjutnya acara kami kembalikan kepada moderator. Om Santi Santi. Terima kasih kami sampaikan kepada Kepala Program Studi Magister Dharma Acarya yang telah memberikan sambutannya. Acara dilanjutkan dengan sambutan Rektor Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwo Denpasar sekaligus membuka acara Wiswa 3 hari ini. Dengan hormat kepada Bapak Profesor Dr. DRS I Gusti Ngurah Sudiana MSI, disilakan. Om Swastiastu. Terima kasih kesempatannya yang diberikan pada saya. Pertama, Pak WR, Direktur, Pak Ketua LPM, Pak Ibu Biro yang saya hormati, serta seluruh civitas akademika UAN Gusti Bagus Sugriwo Denpasar yang saya hormati. Demikian juga pada seluruh panitia, Prodi Dharma Acarya,
yang aktif yang saya banggakan. Pada pagi hari ini merupakan hari yang sangat penting yang dilaksanakan oleh Prodi Dharma Carya, karena dalam program ini Dharma Carya membahas tentang etnopedagogi dikaitkan dengan moderasi beragama. Para narasumber yang saya hormati, UAN Gusti Bagus Sugriwo dalam kesempatan ini ingin mendapatkan berbagai masukan dan rumusan berkaitan dengan etnopedagogi yang nantinya rumusan strategi dari ilmu etnopedagogi itu bisa dimanfaatkan oleh Dharma Carya, terutama PPG di dalam bagaimana melaksanakan program pengajaran kepada siswa. Karena etnopedagogi ini merupakan salah satu yang sangat penting di dalam proses belajar mengajar. Dan jika seorang pengajar memahami dan mampu menerapkan nilai-nilai etnopedagogi ini di kalangan siswa dengan materi yang dikaitkan dengan ilmu pengetahuan dan agama, maka ini akan menjadi salah satu manfaat yang luar biasa bagi UAN yang nantinya akan mengembangkan bagaimana generasi muda generasi emas yang akan datang untuk mengisi pengabdian kepada masyarakat. Kita harapkan webinar ini atau seminar ini mempunyai nilai yang sangat penting di dalam perkembangan UAN Gusti Bagus Sugriwo Denpasar, apalagi sedang menuju World Class University yang terus didengung-dengungkan, dan ini harus dijaga bersama. Maka untuk peningkatan itu, salah satu sumbangan dari Prodi Dharma Carya ini akan menjadi salah satu penunjang bagaimana melancarkan UAN Gusti Bagus Sugriwo ini menuju World Class University. Sumbangan itu akan sangat berarti jika dalam webinar ini mampu menemukan rumusan-rumusan yang tentang etnopedagogi yang tidak saja dalam terjemahan kurikulumnya hanya bersifat global saja, tetapi bisa juga merumuskan materinya berkaitan dengan bagaimana local genius ini juga bisa diangkat untuk nanti bisa disampaikan kepada masyarakat, sampaikan kepada siswa, agar siswa tidak hanya mempunyai pengetahuan ilmiah ansih, tetapi juga mempunyai pengetahuan lokal jenius yang bisa mengimbangi bagaimana modernisasi 4.0 ini dengan keluhuran dari
yang bisa membawa berpikir global, tetapi dalam budi pekertinya masih menjunjung tinggi tentang toleransi, moderasi beragama di dalam menjalankan hidupannya. Nanti outputnya akan menghasilkan generasi yang tidak saja berkualitas di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, tetapi juga beretika dan bermoral serta bermartabat. Ini yang menjadi harapan kita semua. Mudah-mudahan webinar ini bisa memberikan kontribusi yang besar bagi perkembangan kampus kita menuju World Class University. Dan kita sangat mengharapkan para peserta dan panitia yang sungguh-sungguh mengikuti webinar ini sampai selesai. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas pelaksanaan program ini dan terima kasih kepada para narasumber. Semoga Intisari yang dewasa selalu memberikan kelancaran dan kesuksesan bagi kita semua di dalam mengemban tanggung jawab untuk UAN menuju World Class University, berkembang tidak saja di tingkat lokal, tapi nasional dan global. Dengan mengucapkan Om Agena Masnam Sidam, Om Samani Wakuti Samanam Hridayani Wah Samanam Mastumanu Yata Waswasati, maka webinar pada hari ini dengan tema etnopedagogi dalam bingkai moderasi beragama pasca sarjana secara resmi saya nyatakan dibuka. Om Santi Santi Santi. Om Suksma. Terima kasih kepada Bapak Rektor Universitas Hindu Negeri Igusti Bagus Sugriwa Denpasar yang telah memberikan sambutan sekaligus membuka acara pada hari ini. Acara dilanjutkan dengan keynote speaker dari Ibu Direktur Pasca Sarjana Universitas Hindu Negeri Igusti Bagus Sugriwa Denpasar. Kepada Ibu Direktur Pasca Sarjana, disilakan. Baik, terima kasih moderator telah memberikan waktu kepada saya selaku direktur. Tadi sudah dibuka oleh Bapak Rektor dan pada kesempatan ini mungkin saya akan memberikan beberapa hal yang terkait dengan tema yang disuguhkan pada hari ini. Om Swastiastu. Om Awigenam Astu Namo Sidam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, namo buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Rektor UHN IGB Sugriwa Denpasar, yang kami hormati para wakil rektor, wakil direktur, para dekan, dan para biro di lingkungan UHN IGB Sugriwa Denpasar. Yang kami hormati pula para narasumber dan juga moderator yang tercinta. Kemudian yang kami hormati pula Ibu Kaprodi dan Sesprodi, Prodi Dharma Acarya di lingkungan UHN IGB Sugriwa Denpasar. Yang kami hormati pula seluruh pengelola yang ada di Pasca Sarjana UHN IGB Sugriwa Denpasar, semua undangan dan para peserta webinar pada pagi ini. Berkat Asung Waranugraha Ide Sang Hyang Widiwasa, atas karunia-Nya kita bisa berkumpul kembali dalam ruang virtual atau via Zoom Cloud Meeting untuk mengikuti webinar dengan tema etnopedagogi dalam bingkai moderasi beragama di Bali. Dengan latar belakang tema seperti ini, sehingga saya tergugah ya melihat dari
bacaan-bacaan baik dari buku ataupun perkembangan dari medsos dan lain sebagainya. Saya lihat bahwa perubahan dunia kini tengah memasuki era revolusi industri atau 4.0 ya, di mana ada pola kehidupan manusia berbasis informasi. Dengan demikian menyiapkan lulusan yang berkualitas dan mampu bersaing secara global dan menguasai perkembangan teknologi merupakan hal yang penting untuk semua orang dan penting bagi masa depan suatu negara. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah pendekatan etnopedagogi. Etnopedagogi memandang pengetahuan atau kearifan lokal atau local knowledge, local wisdom sebagai sumber inovasi dan keterampilan yang dapat diberdayakan demi kesejahteraan masyarakat. Dengan begitu, peserta didik akan membangun dunia pendidikan yang berkualitas sehingga mampu menghasilkan sumber daya bermutu, memiliki keahlian, terampil, kreatif, produktif, memiliki perilaku positif, dan selalu cinta pada budaya tanah air dan negara, dan dalam nilai kearifan lokal Hindu di Bali agar memiliki budi pekerti yang luhur, sikap toleransi, kerukunan, saling asah, asih asuh, sagilik saguluk salunglung sebayan take, paras paros sarpanaya sebagai wujud pelaksanaan nilai moderasi beragama. Mewujudkan sifat dan sikap saling asah asih asuh dalam dunia pendidikan merupakan faktor strategis dalam menciptakan kemajuan sebuah bangsa agar dunia pendidikan yang berkualitas mampu menghasilkan sumber daya manusia yang bermutu dengan indikator berkualifikasi ahli, terampil, kreatif, inovatif, produktif, serta memiliki sikap dan perilaku yang positif atau berbudi luhur yang luhur. Untuk membentuk sikap dan perilaku yang positif itu, diperlukan adanya pendidikan berkarakter yang diterapkan sejak usia dini secara sistematis dan berkelanjutan. Sehingga diharapkan akan lahir generasi yang memiliki intelektual akademik yang baik dan berkepribadian yang berlandaskan pada nilai-nilai luhur budaya bangsa dan agama, sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Sisdiknas tahun 2003. Ya, meskipun lama tapi masih sangat berkaitan ya. Kurikulum pendidikan di Indonesia meskipun telah mengalami beberapa kali perubahan kurikulum, pembelajaran diharapkan memuat konten etnopedagogi di mana kegiatan pembelajaran diharuskan menekankan kearifan lokal peserta didik. Dan cara-cara tertentu yang dianut, dipahami, dan diaplikasikan oleh masyarakat lokal dalam berinteraksi dan berinteraksi dengan lingkungannya. Dunia pendidikan agar menghasilkan generasi yang bisa segala seguluk salunglung sabayantake ini sekarang sedang berhadapan dengan perubahan dunia industri keempat atau dikenal dengan industri 4.0. Berdasarkan analisis ya McKinsey Global Institute, industri 4.0 memberikan dampak yang sangat besar dan luas terutama pada sektor lapangan kerja, di mana robot dan mesin akan menghilangkan banyak lapangan kerja, di mana ya nantinya akan otomatis menghilangkan banyak sekali lapangan kerja di dunia. Untuk itu, era revolusi industri ini harus disikapi oleh pelaku industri dengan bijak dan hati-hati. Menurut Jankin dan kawan-kawan yang saya kutip ini ya, tahun 2016, terdapat kesenjangan yang cukup lebar dari sisi teknologi antara kondisi dunia industri saat ini dengan kondisi yang diharapkan dari industri 4.0. Penelitian yang dilakukan oleh Balasingham tahun 2016
juga menunjukkan adanya faktor keengganan perusahaan dalam menerapkan industri 4.0 karena khawatir terhadap ketidakpastian manfaatnya. Guna menjawab tantangan tersebut, diperlukan usaha yang besar, terencana, dan strategis, baik dari sisi regulator atau pemerintah, kalangan akademisi, maupun praktisi dalam melakukan pembaharuan metode pengajaran dengan pendalaman moderasi beragama, sehingga pengaruh era 4.0 yang individual bisa diimbangi dengan kekuatan etika, toleransi, tenggang rasa, sehingga perkembangan zaman boleh modern. Tetapi generasi muda bisa memelihara sikap toleransi dengan segala segilik saguluk salunglung san yang take atau bersatu, damai, saling menolong, suka duka bersama dalam menghadapi tantangan zaman atau kehidupan. Et localating globally. Pembelajaran berbasis budaya lokal merupakan penciptaan lingkungan belajar dan perancangan pengalaman belajar yang mengintegrasikan budaya lokal sebagai bagian dari proses pembelajaran. Pembelajaran berbasis budaya lokal, budaya diintegrasikan sebagai alat bagi proses belajar untuk memotivasi siswa dalam mengaplikasikan pengetahuan. Dalam pendapatnya Sutarno dan Putra mengatakan bahwa pembelajaran berbasis budaya dapat dibedakan menjadi 4 macam, yaitu belajar tentang budaya, belajar dengan budaya, belajar melalui budaya, dan belajar berbudaya. Ini yang sangat susah di dalam dunia pendidikan. Belajar tentang budaya menempatkan budaya sebagai bidang ilmu. Budaya dipelajari dalam program studi khusus tentang budaya dan untuk budaya. Belajar dengan budaya terjadi pada saat budaya diperkenalkan kepada siswa sebagai cara atau metode untuk mempelajari pokok bahasan tertentu. Belajar dengan budaya meliputi pemanfaatan beragam bentuk perwujudan budaya. Belajar dengan budaya adalah budaya dan perwujudannya menjadi media pembelajaran dalam proses belajar, menjadi konteks dari contoh-contoh tentang konsep atau prinsip dalam suatu mata kuliah, serta menjadi konteks penerapan prinsip prosedur dalam suatu mata kuliah. Belajar melalui budaya merupakan strategi yang memberikan kesempatan siswa untuk menunjukkan pencapaian pemahaman atau makna yang diciptakan dalam suatu mata pelajaran atau mata kuliah melalui ragam perwujudan budaya. Pemakaian budaya lokal etnis dalam pembelajaran berbasis budaya sangat bermanfaat bagi pemaknaan proses dan hasil belajar karena peserta didik mendapatkan pengalaman belajar yang kontekstualnya dan bahan untuk memahami konsep ilmu pengetahuan itu dalam budaya lokal etnis yang dimiliki. Di samping itu, modal pengintegrasian budaya dalam pembelajaran dapat memperkaya budaya lokal atau etnis tersebut. Budaya diintegrasikan sebagai alat bagi proses belajar untuk memotivasi peserta didik dalam mengaplikasikan pengetahuan, bekerja secara kooperatif, dan mempersepsikan keterkaitan antara berbagai mata pelajaran atau mata kuliah. Penting untuk mengkaji hubungan perilaku manusia dengan gaya belajar yang bervariasi. Hubungan perilaku manusia dengan gaya belajar yang bervariasi karena setiap manusia terbentuk sesuai dengan nilai-nilai dan pandangan dunia yang dianut masyarakat tempat di mana sistem pendidikan mengambil bentuk. Jadi tidak mengherankan bila setiap masyarakat memiliki konsepsi sendiri tentang pendidikan pribadi yang paripurna. Well-rounded person sebagai pribadi yang diharapkan nantinya terbentuk melalui proses pendidikan serta makna dari keterampilan dasar lainnya. Dalam pandangan lain, tujuan dan cara pendidikan generasi muda
bukan hanya dipengaruhi oleh kondisi masyarakat dan kebudayaannya, tetapi juga dipandang berpengaruh terhadap kebutuhan masyarakat dan kebudayaannya. Etnopedagogi dengan menekankan pendekatan cultural dirasakan akan lebih membumi, down to earth, jika dapat menjalankan fungsinya dalam membangun pendidikan berjati diri Indonesia dengan potensi budaya yang bineka, namun memiliki satu kesatuan cita-cita membangun bangsa yang bermartabat melalui pendidikan. Hal yang sama juga diungkap oleh Al-Wasilah. Selama ini pendidikan nasional kita sangat sentralistis, orientasi nasional, dan ini dibayar mahal dengan terabaikannya potensi-potensi lokal. Akibatnya manusia kehilangan jati diri dan kepekaan sosialnya dan kesadaran kolektif menjadi rendah. Untuk itu etnopedagogi berusaha mengetahui kekuatan-kekuatan yang membuat manusia melakukan sesuatu dengan potensi yang dimilikinya, merupakan upaya yang bijaksana untuk mengurangi kekhawatiran hilangnya jati diri, kepekaan sosial, dan tumpul kecerdasan sosialnya. Konsep ini diharapkan dapat menggali berbagai kearifan lokal atau lokal genius, beserta nilai-nilai budaya bangsa yang terkandung di dalamnya. Etnopedagogi sebagai pendekatan dalam pembelajaran dan tujuannya tidak bisa lepas dari budaya yang ada pada masyarakat sekitarnya. Oleh karena itu, melalui pendekatan etnopedagogi dapat memberikan kesempatan siswa untuk menunjukkan pencapaian pemahaman atau makna yang diciptakannya dalam suatu mata pelajaran melalui ragam perwujudan budaya. Belajar berbudaya merupakan bentuk pengejawantahan budaya dalam perilaku nyata sehari-hari siswa. Kita lihat ya dalam dunia nyata sekarang para siswa, para mahasiswa lebih dekat dengan produk dari revolusi industri itu sendiri. Nah, sekarang membahayakan nanti untuk kedepannya, khususnya untuk ya kita yang paling dekat, masyarakat di Bali, dan juga pada umumnya masyarakat Indonesia sudah tidak mengenal budaya yang sebagai dasar fondasi dari bangsa itu sendiri. Ini nantinya kalau rapuh sangat berbahaya ya. Era ini akan mendistrupsi ya berbagai aktivitas manusia dalam berbagai bidang, tidak hanya dalam bidang teknologi saja, namun juga bidang yang lain seperti ekonomi, sosial, dan politik. Dengan memaknai etnopedagogi dalam era 4.0 bersamaan dengan kencangnya pemerintah menggalakkan moderasi beragama, maka hasilnya akan menghasilkan generasi muda yang berpengetahuan canggih, namun juga memiliki sikap paras, paros, sarpanaya, salunglung, sabayan take yang akan mempengaruhi semakin harmonisnya kehidupan beragama di Indonesia. Saya kira nanti para narasumber akan memberikan strategis bagaimana cara-cara yang begitu canggih untuk menghadang dari dampak revolusi industri yang dikenal dengan 4.0 ya, yang itu yang merupakan hal yang membahayakan bagi generasi muda selanjutnya. Boleh ya pemikiran kita canggih, modern, dan maju sampai ke ujung dunia, tetapi kita harus membumikan diri bahwa kita masih tetap mempunyai, mencintai harkat dan martabat bangsa itu sendiri, khususnya budayaan itu sendiri. Apalagi budaya Bali, kita pinter, tetapi kita tidak paham ya budaya Bali yang kita anut selama ini. Jadi jangan sampai ini ya, artinya kacang lupa kulitnya ya, walaupun situnya canggihnya bukan main, tetapi tidak ngerti bahasa.
filosofi Bali yang sangat bermanfaat bagi dunia pendidikan. Saya kira demikian. Selamat melaksanakan webinar dan tetap semangat, tetap tersenyum dalam menerima apa yang diberikan oleh para narasumber nanti, memberikan inspirasi pada khususnya pada mahasiswa dan mahacarya dan juga para generasi muda yang sedang tumbuh kencang dalam pemikiran yang maju. Saya kira demikian, segala kekurangan, mohon maaf, saya selaku direktur juga mohon maaf pada peserta yang berasal dari luar kampus, sehingga nantinya kami akan membenahi diri. Semoga webinar 3 ini berlanjut ke 4 dan merupakan hal yang sangat utama di dalam sebuah perguruan tinggi. Terima kasih, saya akhiri. Paramasanti Om, Santi, Santi, Santi Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam kesejahteraan untuk kita semua. Terima kasih, Mogi Rahayu. Waktu saya kembalikan pada moderator. Mohon maaf, ya nanti Bu Direktur akan off-cam karena mau menuju ke Bangli. Terima kasih. Terima kasih kami sampaikan kepada Ibu Direktur Pasca Sarjana Universitas Hindu Negeri Igusti Bagus Sugriwa Denpasar. Hadirin yang kami hormati dan banggakan, demikian acara pembukaan Wiswa 3, webinar dari dan bagi mahasiswa. Acara selanjutnya yaitu acara utama, yakni pemaparan materi oleh kedua narasumber yang akan dipandu oleh moderator kita. Namun sebelum itu akan saya bacakan terlebih dahulu CV dari moderator kita. Nama beliau Eka Setialini SAG. Tempat tanggal lahir Palembang, Cinta Manis Baru, 25 Januari 1983. Agama Hindu, golongan 4A, pangkat pembina. Alamat rumah Jalan Ratna 9, Desa Tegal Tugu Gianyar. Adapun riwayat pendidikan beliau, SD tamat pada tahun 1994 di SD Negeri 5 Cinta Manis Baru, SMP tamat pada tahun 1997 di SMPN 10 Banyuasin 1, SMK tamat pada tahun 2000 di SMK Negeri 1 Palembang, S1 tamat pada tahun 2004 di Setah Negeri Denpasar. Riwayat kerja beliau, pernah mengajar di SMA Dwi Jendra Gianyar sebagai guru bahasa Jepang pada tahun 2005 sampai 2009, pernah mengajar di SD Negeri 2 Kemenuh pada tahun 2009 sampai 2014 sebagai guru agama Hindu, mengajar di SD Negeri 4 Tulikup tahun 2014 sampai sekarang sebagai guru agama Hindu, dan beliau juga menjadi pengurus KKG Kecamatan dan KKG Kabupaten Gianyar dari tahun 2015 sampai sekarang. Demikian CV dari moderator kita. Selanjutnya kami serahkan kepada moderator untuk memandu jalannya acara. Kepada moderator, disilakan. Baik, terima kasih kepada host yang telah memberikan waktu kepada saya. Om Swastiastu, Om Awiganamastu, Namo Sidam. Salam sejahtera, salam, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Saya di sini sebagai moderator akan memandu jalannya webinar Wisuma 3 kali ini kurang lebih 2 jam ke depan. Baiklah hadirin peserta seminar, puji syukur atas Asung Kertawara Nugraha Ida Sang Hyang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa, atas kesempatan yang berbahagia ini kita dapat hadir, dapat mengikuti webinar dalam Zoom online kali ini. Sebelumnya perkenalkan, mohon maaf,
Mohon izin untuk memperkenalkan CV dari kedua narasumber kita kali ini. Yang terhormat Bapak Dr. Putu Sabda Jayendra SPDH MPDH selaku narasumber pertama. Tempat kerja beliau adalah sebagai dosen dari Institut Pariwisata dan Bisnis Informasi sejak tahun 2012 dan dari Institut Hindu Dharma Negeri Denpasar serta Empu Kuturan Singaraja, IKIP Denpasar, Bali sebagai dosen Universitas Mahasaraswati Denpasar, Politeknik Negeri Bali, Politeknik Internasional, STAA BIITM Sahid Bali, di London School of Public Relations Jakarta. Beliau yang lahir di Singaraja 14 Agustus 1987 dengan tamat TK Mutiara Singaraja tamat tahun 1993, SD Negeri 2 Pekutatan Jembrana tamat tahun 1999, SLTP Negeri 1 Pekutatan Jembrana tamat tahun 2002, SMA Negeri 1 Mendoyo Jembrana tamat 2005, S1 Pendidikan Agama Hindu IHDN Denpasar tamat 2010, S2 Pendidikan Agama Hindu IHDN Denpasar tamat 2012, serta mencapai gelar doktor di S3 Ilmu Agama IHDN Denpasar tahun 2018. Adapun keanggotaan asosiasi atau organisasi yang beliau ikuti, di antaranya Asosiasi Dosen Indonesia, Asesor Beban Kinerja Dosen BKD, Asesor Trihita Karana Awards, Perhimpunan Hubungan Masyarakat Indonesia atau Perhumas, Wakil Ketua 1 Divisi Bali, Dosen Hindu Indonesia DPD, Prof Bali Bidang Pengelolaan Jurnal Ilmiah. Adapun karya buku yang telah beliau buat, di antaranya Barong Brutuk Penjaga Jiwa dari Tanah Bali Kuno yang terbit tahun 2019, Mongah Belajar Nilai Hidup dari Manusia Pakis terbit tahun 2020, dan Gula Pedawe Sari Bumi Bali Age yang terbit tahun 2021. Demikian CV dari narasumber kita yang pertama, Bapak Doktor. Kemudian kita lanjutkan kepada CV dari narasumber kedua kita, yaitu Ibu Dr. Kade Arya Primadewi, Putri Fajar SAG MPD, yang sebagai dosen di Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwo Denpasar, dan jabatan akademik beliau adalah Lektor Kepala di Universitas Hindu Negeri Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwo Denpasar. Beliau yang lahir di Singaraja tanggal 8 Juni 1980, yang bertempat tinggal di Jalan Gunung Andakase, Gang 8, nomor 18, Denpasar. Riwayat pendidikan beliau, Sekolah Dasar SD Saraswati Amlapura tahun 1992, SMP Negeri 2 Amlapura tahun 1995, SMA 2 Amlapura tahun 1998, kan kuliah S2 ngadang webinar ya mahasiswa. Dan Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri Denpasar tahun 2004, serta mencapai Magister Undiksa Singaraja tahun 2012 dengan jurusan bidang studi administrasi pendidikan, dan mencapai gelar doktor pada Universitas Pendidikan Indonesia, Pendidikan Umum dan Karakter tahun 2016. Baik, para hadirin peserta seminar yang
kami bahagiakan pada hari ini, kita akan lanjutkan kepada acara inti. Sebagaimana telah diumumkan, seminar pada hari ini mengambil tema etnopedagogi dalam bingkai moderasi beragama di Bali. Oleh karena itu membutuhkan informasi untuk menyamakan persepsi. Sebelum kita mulai, izinkan saya menyampaikan sedikit pengantar. Forum ilmiah ini sangat penting untuk diikuti karena banyak sekali informasi yang kita dapatkan. Informasi akan lebih dipahami jika ada diskusi yang efektif. Seluruh hadirin bisa mengikuti webinar ini dengan sebaik-baiknya. Baiklah, selanjutnya saya akan sampaikan beberapa ketentuan dalam acara webinar Wiswa 3 kali ini. Penyampaian materi dari masing-masing narasumber kurang lebih 45 menit. Kemudian, para peserta tidak diperbolehkan untuk melakukan interupsi atau mute pada speaker Zoom. Kemudian kita lanjutkan dengan sesi tanya-jawab, akan dibuka setelah kedua pembicara menyampaikan materinya. Selanjutnya akan kami persilahkan kepada Bapak Dr. Putu Sabda Jayendra, SPDH, MPDH, untuk menyampaikan materinya. Terima kasih. Mohon izin moderator, suara saya terdengar dengan jelas? Inggih Bapak, sampun. Oke. Baik. Pertama-tama, Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Namo Buddhaya, Wai Te Dong Tien. Salam kebajikan, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Baik, yang saya hormati Bapak Rektor, UHNI Gusti Bagus Sugriwo Denpasar, kemudian Ibu Direktur Pasca Sarjana, dan undangan para hadirin sekalian, ya. Kemudian senior saya Ibu Dr. Prima Dewi, atas kesempatannya kali ini, ya. Jadi terima kasih sekali ya atas undangannya. Nah ini pada hari ini saya diberikan tema yang agak cukup berat gitu ya, etnopedagogi, ada kata kuncinya juga ada moderasi di sana. Ya. Tapi di sini kita saling share informasi apa yang saya tahu ya, mari nanti kita akan diskusikan. Untuk panitia mungkin sudah bisa share screen ya. Oke, terima kasih. Ya, baik. Jadi dari payung tema besar ya etnopedagogi dan juga moderasi di sini kita saya membuat sebuah subtema, jadi etnopedagogi, tinjauan strategis kearifan lokal dalam konstruksi pemikiran universal. Oke, lanjut. Baik. Istilah etnopedagogi yaitu memang adalah sebuah istilah yang baru-baru ini populer ya. Jadi sebagaimana yang sudah disampaikan dalam keynote speaker tadi, ya kita diharapkan untuk kembali menggali berbagai nilai-nilai dalam kearifan lokal dalam berbagai perspektif. Ya. Jadi istilah etno ini sekarang sudah mulai populer ya. Ada etnopedagogi, etnomedicine, kemudian ada etnotourism untuk yang pariwisata dan lain sebagainya. Ya. Karena kalau kita lihat khusus untuk etnopedagogi sendiri, dasar pemikirannya adalah ya kita beranjak dari pemikiran sesepuh kita Ki Hajar Dewantara bahwa pendidikan itu adalah proses transformasi budaya. Ya, jadi pendidikan itu adalah proses pewarisan budaya dan pewarisan budaya berlangsung melalui sistem pendidikan. Seperti itu. Kemudian poin yang kedua, kearifan lokal itu adalah satu kesatuan dengan kehidupan sosio-kultural masyarakat. Ya. Jadi pola pendidikan kita yang selama ini sentralistik itu mengandung banyak sekali kelemahan. Ya. Jadi ada dua jalur sistem pendidikan yang terutama dalam menciptakan kurikulum, ada yang sistemnya top down, ada yang dari grassroots. Nah, etnopedagogi ini adalah mengambil dari grassroots. Karena kelemahan salah satu sistem top down adalah
kurikulum tidak menyentuh pada ranah kearifan lokal. Ya, apa yang diajarkan terkadang lepas dari realita yang sering dialami oleh masyarakat kita sehari-hari. Seperti itu. Kemudian pendidikan dan kearifan lokal itu adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Ya. Yang berikutnya adalah setiap kearifan lokal yang diwariskan itu pasti mengandung nilai-nilai pendidikan. Ya. Apapun jenis kearifan lokalnya pasti ada nilai pendidikan. Ya. Tergantung sekarang kita menemukan hidden gem-nya di mana. Ya. Bahkan bukan tidak mungkin dia adalah mewariskan sistem pendidikan, sistem. Ya. Kemudian lingkungan sosial itu menjadikan kelompok belajar sebagai tempat untuk mendapatkan pengetahuan, mengeksplorasi pengetahuan dan menantang pengetahuan yang dimiliki. Jadi melalui etnopedagogi, masyarakat ini adalah laboratoriumnya, laboratorium peserta didik untuk belajar. Ya. Nah, apabila anak didik bisa berkembang di masyarakat, inilah yang disebut oleh Vygotsky. Ya, meminjam pemikiran dari Vygotsky, ini adalah zona proximal development. Nah, seperti itu. Ya. Oke, lanjut. Ya. Oke, next, lanjut. Kan bisa di-mute ya. Mohon izin kepada para peserta seminar untuk memute-kan speaker Zoom-nya. Baik, kita Mikrofon Zoom namanya, mikrofon, bukan speaker. Inggih, Suksma. Silakan dilanjutkan, Bapak. Oke, baik. Kita kembali ya, kita lanjut. Ya, mungkin ada selingan tadi lewat gitu nggih. Baik. Kita melihat hakikat dari etnopedagogi, ya kita meminjam pemikiran dari Al-Wasilah bahwa etnopedagogi itu adalah menggali berbagai unikum kearifan lokal atau lokal genius beserta nilai-nilai budaya yang terkandung di dalamnya. Ya, kemudian etnopedagogi adalah praktik pendidikan yang berbasis kearifan lokal. Nah, sebagaimana yang sudah kita sampaikan di awal-awal tadi, bahwa setiap kearifan lokal pasti mewarisi sistem pendidikan, pasti mewarisi nilai-nilai di dalamnya. Ya. Kemudian etnopedagogi sendiri adalah kata kuncinya adalah dia bertindak lokal namun berpikir universal. Ya. Dari tindakan yang lokal apabila kita bisa sistematisasi, kita bisa gali nilai-nilainya, ya. Impact-nya, efeknya ke depan ini adalah ya kita harapkan ya peserta didik mampu menyesuaikan atau berpikir universal dengan dimanapun dia berada sesuai dengan distrik Cleopatra-nya. Oke, kita lanjutkan coba. Next. Nah, di sini kalau kita lihat ya, kita pilah-pilah dimensi etnopedagogi ya. Ada 3 aspek ya sesuai dengan apa namanya? Ini adalah taksonomi belum revisinya Anderson ya muridnya. Kita melihat bahwa ada afektif, kognitif, psikomotor ya, kemudian ini membacanya dari bawah nih. Dimensi yang tercapainya adalah dimensi faktual, kemudian konseptual, kemudian ke atasnya lagi adalah prosedural, yang ke atasnya adalah metakognitif. Ini adalah 4 dimensi dasar dari etnopedagogi. Ya, di mana biasanya kalau peserta didik belajar yang paling awal itu kan pasti faktual. Ya, ada hafalan terlebih dahulu ya. Ya, biasanya diajak menghafal, oh ini kalau kita misalnya melakukan upacara, tahap 1-nya ini, tahap 2-nya ini, tahap 3-nya ini. Nah, itu namanya dimensi faktual. Tahunya secara fakta gitu. Ya. Kemudian next yang kedua adalah konseptual. Dia diajak melakukan ya, sehingga dari apa yang dia lakukan itu dia paham. Ya, lakukan pahami. Jadi pemahaman akan terkonstruk dengan sendirinya. Ya, sehingga lambat laun dia akan mencapai kompetensi di prosedural. Ya, dia bisa merancang, bisa mengevaluasi sampai akhirnya terangkum dalam metakognitif. Metakognitif itu dia bisa kreasi ya, atau termasuk juga mengimplementasikan nilai-nilainya dalam kehidupan. Oke, lanjut. Oke, bisa next slide? Enggak, kembali ke ini. Ya, ini. Kalau kita sekarang hubungkan ke konsep Hindu, yuk.
Gitu kan sekarang pertanyaannya, kalau kita berbicara etnopedagogi, sebenarnya di kita sudah ada. Ya, makanya kalau kita sekarang belajar etnopedagogi, ayo dong kita jangan dulu terpaku pada konsep yang ortodoks. Ya, tetapi mari kita agak sedikit off the box gitu ya. Konsep-konsep Hindu yang kita punya sebenarnya ini adalah rumusan-rumusan pendidikan. Ya, kita tarik dalam ranah pendidikan. Nah, contoh misalnya dari segi afektif itu kan sikap, ya. Susila. Jadi kerangka dasar agama Hindu kita sebenarnya sudah mencakup itu. Di kita sebenarnya sudah ada. Kognitif, nah tatwa itu kan adalah kognitif karena dia adalah konstruksi kecerdasan. Pemahaman akan filsafat. Kemudian dari psikomotor acara, karena ini adalah mencakup tentang keterampilan, yang mencakup tentang gerak cepat, keterlibatan, dan lain sebagainya. Sehingga kalau kita hubungkan lagi dengan 4 dimensi dari etnopedagogi yang tadi, ya, kalau kita hubungkan lagi dengan 4 dimensi etnopedagogi yang tadi, ya kita akan mendapatkan rumus seperti ini. Ya, ini kalau di konsep Hindu ini namanya catur marga. Ya, saya dari sejak kuliah S3 dulu selalu berpikiran bahwa Hindu itu sebenarnya sudah konstruktivis. Ya, sudah polanya sudah konstruktivistik. Ya. Jadi secara originally catur marga itu kan sebenarnya adalah 4 jalan menuju Tuhan. Itu originalnya, itu ortodoksnya. Tetapi kalau kita rumuskan sebenarnya ini sangat-sangat relevan sekali. Ya, kita lihat di sini dimensi faktual. Nah, ini adalah dimensinya Bhakti Marga. Konseptual ini adalah karma marganya. Kemudian prosedural inilah jenana marganya. Kemudian metakognitif inilah raja marganya. Seperti itu. Ya. Oke, lanjut. Nah, jadi kalau kita lihat Hindu itu sebenarnya sudah konstruktivistik dan sejalan dengan apa sih yang menjadi cita-cita atau pilar pendidikan dari UNESCO. Ya, jadi etnopedagogi adalah implementasi dari pilar berikut. Ya, oke, kita bacanya nih dari bawah. Ya, Bhakti Marga ini adalah learning to know. Ya, jadi diajak untuk menghafal dan memahami. Ya, di samping juga mulai sedikit demi sedikit melakukan. Kemudian Karma Marga inilah learning to do. Ya. Barulah kemudian di Jenana Marga ini learning to be. Ya, learning to know, belajar untuk tahu. Learning to do, belajar melakukan. Learning to be, belajar menjadi gitu. Ya. Jadi kalau dalam konsep Hindu itu jenana itu tempatnya nomor 3, gitu ya. Yang diajak itu, yang pertama kali harus dilakukan adalah learning to know. Dia tahu dan dia lakukan. Dengan mentahu dan dia lakukan, dia akan menjadi terbiasa sehingga pemikiran akan mulai tergeneralisasi dalam learning to be. Kemudian tahap akhirnya adalah learning to live together. Nilai-nilai yang sudah dia pahami mampu diterapkan dalam kehidupan bersama-sama. Seperti itu dalam kehidupan bermasyarakat. Seperti tadi clue-nya adalah ya segilik, seguluk, selunglung, sebayan take, seperti itu. Nah, ini kan sebenarnya dia tahap pencapaiannya sudah ada pada di learning to live together. Gitu. Oke, kita lanjut. Nah, ini contoh ya, beberapa contoh hidden gem yang pernah saya teliti. Kalau kita melihat bahwa terutama di Bali, Dreste itu banyak sekali ya, kearifan lokal banyak sekali kearifan lokal. Ya, kebetulan saya memang setiap tahun sering membuat buku-buku ya dan berpetualang untuk menemukan tradisi-tradisi lokal yang ada di masyarakat. Nah, sebagai contoh ini saya gunakan sebagai contoh untuk kita sharing pada hari ini. Ya, misalnya ada tradisi membuat gula aren yang sakral di Desa Pedawe, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng. Ya, di mana sebenarnya kalau kita lihat secara kasat mata, ya tradisi membuat gula Pedawe itu ya hanya membuat gula aren, tetapi ada kesakralannya. Ya, kalau kita berbicara dalam konsep dimensi faktual, ya satu hal yang harus dipahami ini adalah tahapan-tahapannya sebenarnya banyak, cuman saya klasifikasi seperti ini. Ya, misalnya, misalnya tahap mangulin ini, ya ini adalah tahap untuk memberikan untuk mendirikan banggul di pohon arennya. Kemudian ada istilahnya nunas tirta pengerapuh. Kemudian ngarap jake ini ada termasuk yang ngiris, ya kemudian nebuk dan lain sebagainya. Kemudian ada namanya tahap ngelebengang. Ya. Nah, di sini dalam dimensi faktual aturan dan pantangannya juga harus dipahami. Ya, misalnya harus suci bersih lahir batin, tidak boleh. Nah, pada saat kita menggarap jake tidak boleh bertegur sapa. Nah, ini baru sebatas pemahamannya seperti itu.
pada saat ngelebengang atau memasak gulanya sampai dia jadi. Nah, ini harus menjaga pikiran, tidak boleh berbicara kasar, ya, tidak boleh berbuat yang tidak baik, harus fokus. Di sini pelaksananya ya ada yang harus laki-laki, ada yang bebas, ada yang laki-laki, ada yang wanita. Seperti itu. Termasuk juga jika kita mau beli gula harus pada perempuan. Ya, laki-laki pantang terlibat dalam transaksi gula aren di Pedawu. Nah, ini adalah contoh dimensi faktual. Ya, jadi pemahaman akan tahapan-tahapannya seperti apa, aturan dan pantangannya yang harus dilakukan seperti apa, siapa pelaksananya. Ya, nah ini dimensi faktual. Oke, coba kita lanjut. Nah, pada dimensi konseptual, peserta didik sudah bisa diharapkan untuk mengklasifikasi nilai. Ya, misalnya kenapa harus bersih, suci, lahir batin, dia masuk dalam ya nilai spiritual, dia masuk dalam nilai etika. Kemudian wajib lunas tutup pengerapuh. Nah, ini adalah lebih kepada nilai ritual. Tidak boleh bertegur sapa atau diajak bicara, ini ada nilai etika, ada nilai ritualnya juga. Kemudian ada tahapan yang hanya boleh dilakukan oleh laki-laki, begitu pula sebaliknya. Nah, ini juga ada nilai etika dan ada nilai kesetaraan gender. Seperti itu. Nah, ini baru sebatas klasifikasi nilai. Ini hanya sebatas contoh saja. Kemudian transaksi gula Pedawu hanya boleh pada perempuan. Nah, ini ada etikanya, dan ada nilai gendernya. Pohon arennya disakralkan. Nah, ini ada nilai spiritual, ada nilai ritual, dan ada nilai pelestarian lingkungan. Nah, ini kalau kita pemahamannya kita bawa ke dalam dimensi konseptual. Sekarang kita lanjut kepada yang prosedural. Next slide. Nah, pada dimensi prosedural ini kita sudah mulai melihat ya fakta dan syarat pencapaiannya seperti apa. Contoh, memerlukan keterlibatan laki-laki dan perempuan. Oleh karena itu, setiap rumah tangga wajib dijaga keharmonisannya. Nah, ini kan prosedur pencapaian. Ya, karena dalam memasak gula Pedawu ini ada keterlibatan laki-laki, kemudian juga ada keterlibatan perempuan. Seperti itu. Ya, kemudian gula aren juga dipergunakan dalam berbagai ritual. Nah, untuk diketahui bahwa di Desa Pedawu, ini contoh saja, daksinenya tidak menggunakan telur, tetapi yang digunakan adalah gula aren. Ya, sehingga tradisi membuat gula aren tidak boleh hilang atau wajib diwariskan. Nah, ini sudah biasanya orang yang membuat gula ini adalah dia turun-temurun. Kemudian membuat gula Pedawu tidak boleh emosi atau tidak boleh dalam keadaan kotor, maka kesucian diri lahir batin senantiasa dijaga dan lain-lain. Nah, ini adalah contoh pemahaman pada dimensi prosedural pada saat kita mengkaji yang namanya kearifan lokal. Lanjut. Next slide. Nah, pada dimensi metakognitif, pemahamannya sudah seperti ini. Ya. Kita lihat gula aren adalah melambangkan hasil penyatuan purusa dan perdana atau lanang wadon. Ini simpulan akhirnya. Kemudian melambangkan siklus kehidupan atau representasi dari alam semesta. Gula aren adalah produk yang satwika. Sehingga aktualisasi atau create-nya, nah sekarang di masyarakat itu supaya tidak terputus ya rantai membuat gula itu, maka di-create-lah sebuah aturan. Ya, barang siapa yang menjual tua akan dikenai ketulahan gitu. Ya, karena memutus siklus keseimbangan. Orang yang menjual tua biasanya akan jauh lebih untung ketimbang membuat gula, tetapi di sini dia akan memutus siklus keseimbangan peran laki perempuan. Ya, karena laki-laki akan dominan di sini. Ya, kemudian konsumsi gula Pedawu akan dijadikan pola hidup. Ya, kalau kita sering terjun ke lapangan, terutama di Desa Pedawu, saya sendiri mengalami kalau kita minum kopi itu gulanya pasti gula aren. Digigit dulu, baru diminum kopinya. Nah, seperti itu. Kemudian dilakukan pengembangan aren dan sekaligus sakralisasi aren. Ini adalah hasil create dari masyarakat. Gitu. Sehingga berimplikasi kepada mewujudkan nilai-nilainya menjadi tatanan kehidupan sehari-hari. Nah, ini adalah salah satu contoh saja hidden gem yang pernah saya kaji, saya teliti sampai saya masuk ke pelosok desa-desa yang utamanya komunitasnya Bali Age. Ya, sudah sangat banyak ya tradisi-tradisi di Bali yang dikaji dan sampai sekarang masih belum habis. Ya, itu. Oke, kita lanjut. Nah, sehingga kita kembali ke esensi etnopedagogi dalam konstruksi karakter. Ya, kemudian misalnya nih dalam tahapan faktual Bakti Marga, syarat pencapaian kompetensinya adalah anak-anak atau peserta didik dibimbing untuk taat, ada rasa hormat di sana, kemudian juga diajarkan kedisiplinan. Ya, karena esensi dari bakti ini kan adalah ketaatan, rasa hormat dan kedisiplinan. Sehingga orientasinya adalah dia loyal dan attitude-nya mulai terkonstruk dengan baik.
Pada tahapan konseptual, karma marga adalah dia bisa mengidentifikasi nilai, menumbuhkan inisiatif berbuat, dan mulai di sini mengasah skill. Sehingga orientasinya adalah impact yang diharapkan adalah dia bisa pelayanannya tanpa pamrih. Ya. Pada dimensi prosedural, jenana marga, tahap yang nomor 3, ini skill sudah terasah dan knowledge-nya juga sudah ya tergeneralisasi dengan baik dalam pemikirannya. Orientasinya adalah terampil, kemudian cerdas dan berdedikasi. Pada tahapan metakognitif, di sini kendali diri dan menjadi wise person, orang yang bisa menyesuaikan tempat sesuai dengan desa kalau paternya, bisa menyesuaikan dimanapun dia berada, seperti itu. Dan juga menjadi orang yang low profile, gitu. Karena biasanya ada orang pintar tapi ya hanya pintar untuk dirinya sendiri, ya, gitu. Berarti dia masih ada pada tahapan prosedural. Ya, tetapi pada saat dia sudah pada pencapaiannya metakognitif, di sini dia adalah menjadi orang yang wise person, orang yang bijaksana, mampu menempatkan dirinya. Seperti itu. Oke, kita lanjut. Nah, kalau kita sekarang melihat hubungan etnopedagogi dengan moderasi beragama, ya tadi juga di keynote speech juga sudah diberikan sudah diberikan semacam clue, ya. Memang kelemahan kita selama ini adalah agama tidak masuk ke dalam tematik integratif dalam pembelajaran di sekolah. Seperti itu. Mata pelajaran agama itu biasanya menjadi mata pelajaran tersendiri karena dia dianggap bagian yang terpisah. Padahal sebenarnya kalau kita mau berbicara moderasi, maka agama ini harus bisa kita petakan dengan tema tematik integratif. Kita belajar dari kearifan lokal sehingga kita bisa memetakan apa sih nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Ya, tidak hanya kita berbicara konsep duaita, adwaita, material dan imaterial juga gitu. Ya. Ini saya gunakan sebagai contoh yang sering sekali diajari oleh anak-anak di sekolah. Misalnya praktek mejejahitan nih. Ya, ini adalah salah satu bentuk kearifan lokal kita di Bali. Nah, dalam praktek mejejahitan ini mengandung materi, ada muatan spiritualnya ada muatan budi pekertinya, ada muatan motoriknya juga. Kemudian ada muatan matematik atau eksaktanya, dan juga ada muatan sosial. Seperti itu. Ya, jadi mungkin kelihatannya sepele, ini hanya praktek mejejahitan gitu. Ya, tetapi sebenarnya kalau kita mau berbicara dalam konsep tematik integratif, banyak sekali sistem atau banyak sekali nilai yang bisa kita pilah-pilah dari sini. Nah, sebagai contoh misalnya, next slide. Nah, kalau kita sekarang berbicara mejejahitan dalam praktek spiritual, maka di sini misalnya nih segitiga melambangkan apa? Ya. Contoh saja kalau misalnya kita di kebudayaan Bali ini mungkin namanya celemik ya atau itu kalau di Buleleng namanya ini ituk-ituk gitu. Ya. Misalnya tiap sudut ini melambangkan triaksara, ini kalau kita mau mengajari dalam ranah spiritual. Ya, misalnya ang ungmang, ya contoh saja. Kemudian ini bentuk ceper atau yang kotak misalnya ini juga bentuk taledan gitu. Ya. Ini melambangkan panca aksara. Kemudian ini namanya tamas, ini bentuknya lingkaran. Kemudian jari-jari tamas melambangkan dasa aksara karena dia adalah tanda plus tapak dara ditambah dengan tanda silang seperti itu. Ini kalau kita berbicara dalam ranah spiritualnya. Oke, lanjut. Misalnya kalau sekarang kita tarik ke dalam pembelajaran susila atau budi pekerti, ya kita biasakan mengarahkan anak-anak untuk menyamakan persepsi terlebih dahulu bahwa mejejahitan tidak boleh berpikiran buruk atau kotor. Ya, mejejahitan tidak boleh berkata-kata kotor atau kasar atau berdebat atau semacamnya lah gitu. Ya, mejejahitan ini harus fokus dalam keadaan suci lahir batin. Ya, pikiran, perkataan, perbuatan harus terus dijaga. Ya. Nah, biasanya di sini adalah peran guru ya, penting sekali ketika mengarahkan anak-anak ketika melakukan praktik mejejahitan ya tidak boleh berbicara kotor karena kan yang namanya mejejahitan ini adalah dipersembahkan untuk Tuhan. Ya. Makanya dulu sering ada istilah anak mulek itu, sebenarnya anak mulek itu tidak jelek. Ya, tidak jelek kalau menurut saya tidak jelek karena biasanya istilah anak mulek itu dipergunakan oleh orang-orang tua kita dulu sebagai senjata pamungkas untuk meredam perdebatan pada saat iadnya berlangsung. Ya, karena perdebatan itu kan adalah simbol ketidakikhlasan sebenarnya gitu. Ya, lain halnya misalnya kalau kita misalnya tidak dalam suasana berupacara, tidak dalam suasana beriadnya,
seperti itu, ya barulah kita harus kupas sedalam-dalamnya. Boleh kita biasakan memang tidak boleh nak mulek itu, tapi kalau memang sudah kita melakukan upacara, nah etikanya harus dijaga. Gitu. Baik, kita lanjutkan. Next. Nah, kalau dalam keterampilan motorik, menjejahitan itu adalah teknik asah keterampilan. Di sini ada konsep tutoring, ada konsep scaffolding. Kalau tutoring inilah membelajarkan, membimbing tutorial untuk memfasilitasi kelompok belajar. Ya. Scaffolding ini adalah membina kemandirian. Ya. Porsi perhatian guru sedikit demi sedikit dikurangi pada saat anak sudah mulai bisa mengerjakan semuanya sendiri. Ya, guru memberikan bantuan, parameter, saran, serta tahu kapan sih dia harus memberi bantuan, kapan dilepas secara mandiri. Kemudian istilahnya tujuannya adalah memupuk kemandirian dan kreativitas, termasuk juga inisiatif. Ya, kecepatan biasanya gitu. Oke, lanjut. Nah, kalau kita sekarang tarik dalam konsep eksakta, ya. Praktek menjejahitan sebetulnya adalah juga belajar tentang konsep real bangun datar. Nah, contoh yang tadi ada segitiga nih. Kalau misalnya sisinya tidak sama, berarti bentuk jahitannya tidak bagus gitu. Ya, di sini juga kita bisa hubungkan tarik ke dalam tematik matematika. Misalnya ini bentuknya segitiga sama sisi, simetri lipatnya 3 buah. Ini bisa kita gunakan sebagai contoh nyata. Karena biasanya membelajarkan peserta didik, apalagi kalau memang tingkat dasar, ya apa yang kita gunakan sebagai contoh ini memang harus terlihat dalam kondisi real sehari-hari dalam peserta didik. Ya, kadang-kadang tingkatan usia mereka belum mampu berpikir abstrak, tetapi gurunya sudah abstrak. Ya, sebagai contoh misalnya, ya anak-anak ini ibu punya lingkaran, punya bola gitu, digambarlah lingkaran gitu. Ya, kita belajar konsep pecahan gitu ya. Kemudian ini ibu punya setengah bola. Nah, anak-anak kadang-kadang bingung karena dalam hidupnya dia tidak pernah melihat ada bola setengah gitu. Ya. Nah, makanya di sini ini bisa kita gunakan sebagai contoh real untuk belajar tentang konsep bangun datar. Apa itu segitiga? Meskipun baru dasar-dasarnya saja. Ya, misalnya ceper ini bentuknya persegi, simetri lipatnya 4 buah gitu. Ini lingkaran tamas ya, salah satu contoh bentuk lingkaran. Ya, simetri lipatnya tidak terhingga gitu. Ya. Kemudian kita lanjut. Nah, dalam konsep sosial ya, dalam praktik menjejahitan ini kan adalah dia berkelompok. Ya, dia bisanya dalam proses dia membuat, ya dalam proses belajar ini juga sekaligus dia membangun pola-pola interaksi. Ya, bagaimana dia belajar dalam sebuah kelompok belajar, membangun kerjasama yang solid dalam kelompok belajar ya, belajar bekerja sama, cooperative learning, kemudian membangun ikatan emosional yang kuat juga. Ya, karena ketika kita berinteraksi, kita sekaligus membangun hubungan sosial, membangun ikatan emosional. Sehingga implikasinya adalah ilmu yang diperoleh ya, bersifat long term memory. Ya, karena ada kesan. Biasanya anak didik ini kalau untuk ingatannya supaya dibuat permanen, belajar itu ya harus berkesan. Ya, harus berkesan, ya, tidak boleh hanya sekadar ya formalitas, hafalan saja tidak bisa gitu. Ya, sambil praktek kita sambil belajar. Nah, seperti itu. Nah, oke, lanjut. Nah, ini adalah beberapa contoh ya, buku yang pernah saya ulas, ya, saya terbitkan. Ini semuanya mengandung tema etnopedagogi, ada Barong Berutuk, kemudian ada Mongah, kemudian ada yang tadi saya sebutkan tentang tradisi membuat gula aren di Desa Pedawe. Nah, ini semuanya saya ambil dalam perspektif etnopedagogi. Gitu. Ya, dari kearifan lokal kita belajar sistem pendidikan. Ya, makanya saya harapkan kalau kita misalnya penelitian ke desa-desa, misalnya menemukan hidden gem tradisi gitu. Ya, kita datang dalam keadaan kosong, kemudian belajar pada masyarakat, tinggal kita sistematisasi saja. Ya, nilai-nilai yang terkandung di dalamnya berdasarkan frame yang 4 itu tadi. Seperti itu. Oke, kita lanjut. Nah, jadi mungkin itu yang bisa sedikit saya share ya. Terima kasih atas partisipasinya, terima kasih atas perhatiannya. Nah, kurang lebihnya nanti mari kita diskusikan bersama-sama. Oke, terima kasih. Om Santi Om. Om Santi Om. Terima kasih atas